فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang teragung di dalam Al-Quran. Ummul Kitab, pokok dari Alkitab. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang kata para ulama seluruh Al-Quran perputarannya kembali kepada ayat-ayat tersebut. Dan dari ayat yang agung di dalam surah ini yang kita selalu membacanya paling sedikit 17 kali dalam sehari dan semalam di sholat 5 waktu. Di antara ayat yang agung yang hendaknya diperhatikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang Maha memiliki hari pembalasan, hari hisab. Di dalam qiraah yang lain, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah penguasa hari hisab, hari pembalasan itu. Yaumul hisab, hari pembalasan. Itu adalah suatu hari yang seluruh manusia berjalan ke sana. Setiap manusia akan berdiri di hari itu. Dan siapapun dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari kehidupan baik kalangan jin maupun manusia, semuanya akan berdiri di hari yang agung itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Buatlah mereka berdiri, sesungguhnya mereka semua akan ditanyai. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala seorang penerjemah pun. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi
fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Maka dia melihat ke sebelah kanannya. Dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia kedepankan. Dia melihat ke sebelah kirinya. Dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia kedepankan. Dan dia melihat di depannya. Dia tidak melihat kecuali neraka berada di depan matanya. Karena neraka akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia sudah berada di padang mahsyar dan hisab telah disegerakan, dan Allah Subhanahu wa taala datang sendiri bersama seluruh malaikatnya untuk menegakkan hisab tersebut. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dzikra. Dan datanglah Rabbmu pada hari kiamat bersama dengan malaikat bersaf-saf, maka didatangkanlah neraka jahanam itu. Dikatakan oleh Imam Muslim bahwa neraka jahanam didatangkan, ditarik dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Diterangkan di dalam Al-Quran, idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka jahanam melihat manusia dari kejauhan, maka terdengar golakan dan kemarahan yang sangat dahsyat. Waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan neraka jahanam pada hari itu. Yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia akan mengingat seluruh dari amalannya, tapi apa lagi gunanya dia mengingat di hari tersebut. Hari itu bukan untuk bertobat, bukan untuk menyadari kesalahan. Hari beramal telah berlalu. Hari menyiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala telah selesai. Kesempatan telah terputus. Hari itu adalah hari hisab. Maka apa lagi gunanya dia mengingat? Maka demikianlah hari hisab tersebut. Ketika neraka di jahanam didatangkan, dia melihat di depannya, dia tidak melihat kecuali api neraka. Maka kata Nabi SAW, fattaqun nara walau bisyikki tamra. Maka takutlah kalian dari api neraka, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari api neraka, walaupun itu dengan cara bersedekah dengan sepotong kurma. Walaupun dengan cara bersedekah dengan sepotong kurma. Maka hari hisab adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Hari yang kita terus-menerus berjalan kepadanya. Tapi yang menjadi masalah, kita banyak kelalaian akan hal tersebut. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat untuk manusia hisab mereka, tetapi mereka berada di dalam kelalaian, dalam kondisi berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu adalah suatu hal yang pasti ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah tentang hal tersebut. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sungguh demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan. Ini sumpah dari Allah. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa seluruh dari manusia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka akan ditanyai tentang bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Dan dikatakan kepada mereka, di mana yang kalian ibadahi selain daripada Allah itu? Apakah yang kalian ibadahi itu mampu menolong kalian atau bisa meminta pertolongan? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syurakaukum alladhina kuntum taz'umun." Ketika Allah memanggil seluruh makhluk, kemudian Allah berfirman, di mana sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian sangka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, bagaimana kita menjawab para rasul. Allah berfirman, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ketika Allah memanggil mereka, lalu Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul. Akan ditanyakan tentang salat, karena salat adalah awal ibadah yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Kalau rusak salatnya, rusak pula seluruh amalannya. Dan akan ditanyakan tentang segala nikmat. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan sungguh kalian semuanya akan ditanya tentang nikmat. Karena itu diantara pertanyaan Allah kepada hamba, bukankah telah kusehatkan jasadmu? Dan bukankah telah kuberikan air yang dingin, air yang segar untukmu? Dan akan ditanyakan tentang darah. Dan ini adalah awal pertanyaan terkait dengan permasalahan antara manusia, adalah apa yang terkait dengan darah. Maka hari hisab yang dahsyat tersebut, hari yang sangat besar, hari yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina muqarranina fil asfad sarabiluhum fi qatiran wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab." Hari kiamat itu adalah hari tatkala bumi diganti selain daripada bumi yang ada, dan langit diganti selain daripada langit yang ada, dan semuanya akan tampak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu lagi Maha menguasai. Dan engkau melihat orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Mereka terbelenggu di dalam rantai-rantai. Dan engkau melihat mereka memiliki pakaian dari timah-timah. Dan wajah mereka telah dihinakan dengan api neraka, diliputi dengan api neraka. Pada hari ini, setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha segera hisabnya. Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia pada hari kiamat, limanil mulkul yaum? Milik siapakah kekuasaan pada hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dirinya, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Satu lagi Maha Perkasa. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha segera hisabnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha segera hisabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum." Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Hari kiamat adalah hari ada wajah-wajah yang putih bersih, dan hari ada wajah-wajah yang hitam kelam. Adapun mereka yang hitam wajahnya, maka dikatakan kepada mereka, apakah kalian kafir setelah keimanan? Maka rasakanlah dari siksaan disebabkan karena kekafiran mereka, karena kekafiran kalian. Dan adapun orang-orang yang putih wajahnya, mereka berada di dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam banyak ayat akan hari hisab yang dahsyat ini. Karena itulah setiap muslim dan muslimah hendaknya selalu mengingat akan hari yang agung ini, hari yang besar ini. Di hari itu ada berbagai kejadian. Di antara kejadiannya adalah amalan-amalan yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang ditunjukkan di mana setiap dari manusia ditampakkan dari apa yang dia lakukan, diperlihatkan dari apa yang dia kerjakan. Setiap dari mereka akan melihat segala catatan dari amalan-amalan mereka. Wa kullu insanin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara
wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Hari itu adalah hari tatkala setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Kalau kebaikan, dia dapatkan kebaikan itu hadir. Demikian pula kejelekan itu, dia akan melihatnya. Dan setiap jiwa akan mengharap, andai kata antara dirinya dengan amalan-amalan tersebut ada waktu yang panjang. Maka Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya. Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menyayangi hamba-hambanya. Maka diingatkan akan hari hisab ini. Dibaginya dari catatan-catatan amalan. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan. Maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dengan dosa, penuh dengan kesedihan melihat kitabnya. Dia berkata, buku apakah ini? Tidak ada amalan yang kecil maupun yang besar, kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalamnya. Maka mereka dapati seluruh amalan mereka itu hadir. Dan Rabb engkau tidak pernah menzalimi seorang pun. Dan Rabb engkau tidak pernah menzalimi seorang pun. Pada hari kiamat, di antara kaum mukminin ada yang ditampakkan dari catatannya. Diperlihatkan dari amalan-amalan yang dia kerjakan. Dan kadang ditunjukkan dari dosa-dosanya. Dia mengakui hal tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya. Sebagaimana ditutupi untuk engkau di kehidupan dunia, maka pada hari ini aku juga telah menutupinya dan mengampuninya untuk engkau. Di antara kaum mukminin ada yang dihisab dengan hisab yang ringan. Dihisab dengan hisab yang ringan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun siapa yang diberi kitabnya dengan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun siapa yang diberi kitabnya dari belakang badannya, dari belakang punggungnya. Maksudnya dari belakang punggungnya, diterima dari belakang didatangkan dari belakang punggungnya dan dia terima dari sebelah kirinya. Maka dia akan berteriak dengan raungan yang sangat keras dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Maka ada yang diberi dengan tangan kanan, ada yang diberi dengan tangan kiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak." Tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia akan binasa. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah subhanahu wa taala berfirman, "Famma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun siapa yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, itu adalah al-ard." Itu adalah al-ard, penampakan amalan untuk hamba-hamba. Tapi siapa yang hisabnya itu wa man nukishal hisabu udzib. Siapa yang hisabnya dinikash, dipertanyakan, maka dia pasti kena siksaan. Kata para ulama, pasti kena siksaan karena pertanyaan itu sendiri dan bagaimana setiap amalannya ditanyakan dan ditegur untuk dirinya itu adalah siksaan. Karena itu sebagian manusia ada yang masuk surga, ada yang masuk surga. Disebutkan dari orang-orang kaya dia masuk surga 600 tahun sebelum orang miskin masuk surga. Karena ada hisab dan perhitungan. Tapi siapa yang hisabnya telah kemudian yang kedua, siapa yang hisabnya dihitung kena siksaan, kata para ulama, maksudnya perhitungan tersebut itu bisa mengantar kepada api neraka. Bisa mengantar kepada api neraka. Kemudian di antara kejadian dihisab pada hari kiamat, ada yang diberi kepadanya kitabnya. Kemudian dikatakan kepadanya, bacalah dari kitab engkau. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak
kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia kami buat dia bersama dengan apa yang dia lakukan berupa kebaikan maupun keburukan berada dia tanggung di lehernya. Dan kami akan keluarkan untuk mereka sebuah kitab yang dia baca. Dikatakan kepadanya, bacalah kitabmu. Bacalah kitabmu dan cukuplah engkau sebagai yang menghisap dirimu sendiri. Dan di hari kiamat, dari kejadian hisab, dihadirkan dari saksi-saksi. Ada saksi-saksi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan untuk umat ini sebagai saksi. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana keadaan engkau Nabi Muhammad ketika setiap umat kami datangkan dengan saksinya dan engkau didatangkan sebagai saksi untuk umatmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan supaya kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa pada hari kiamat itu ada saksi-saksi yang kadang berasal dari dirinya sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka memberikan persaksian tentang apa yang mereka kerjakan. Maka ini beberapa kejadian terkait dengan hari hisab dan bagaimana dahsyatnya hari hisab tersebut. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat untuk manusia hisab mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai seorang hamba hisabnya telah berada di depannya, dia terus berjalan menuju kepada Allah, dia akan menjumpai ajalnya, akan mengalami sakaratul maut, akan melewati alam kubur, dan akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia lalai akan hisab tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ini beliau mengingatkan tentang ibadah puasa di dalamnya dan beliau katakan dzalika syahrun yaghfulu anhun nas. Dia adalah bulan yang manusia lalai darinya. Maka hisab, mengingat akan hisab itu akan membuat seorang hamba dia akan melakukan hal-hal yang dengannya dia selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersiap akan hisabnya. Bulan ini wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dia adalah bulan yang amalan-amalan itu diangkat kepada Allah. Maka untuk keindahan hisabnya, dia perbaiki amalannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim." Maka saya cinta amalanku itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan saya berpuasa. Karena hari hisab yang dahsyat itu, panjangnya berdiri di hari kiamat di padang mahsyar. Sejumlah ulama mengingat akan hal tersebut sehingga dia melakukan solat yang panjang. Dan itu memudahkan dia di dalam melakukan ibadah. Di hari yang sangat dahsyat itu ada yang menginfakkan dari hartanya, dari apa yang dia miliki untuk menjumpai hari kiamat, hari yang penuh dengan kengerian. Dan di antara mereka ada yang menyiapkan dirinya dengan bekal yang paling indah dan bekal yang paling baiknya untuk menghindari hisab pada hari kiamat adalah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang 70.000 orang dari umat ini. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan di dalam riwayat yang lain, dari setiap 1.000 ditambah lagi 70.000. Ditambah dengan 3 cidukan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala dari manusia, dimuliakan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Syaratnya humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak minta diruqyah, mereka tidak melakukan kai, dan mereka yang tidak melakukan tiarah, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah dari tauhid dan selalu dia perdalam dari makna memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hindari segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Kemudian dia hindari dari dosa-dosa dan maksiat. Dia melakukan dari amalan-amalan salih dengan harapan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan itu meringankan dari hisabnya. Thumma i'lamu rahimakumullah. Inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi faqala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa radallahumma an khulafa'ihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'akum bi fadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din minal murtaddin wal munafiqin wa man syaya'ahum minal murtaddin wal munafiqin. Allahumma man arada biladana bisu'in fa ashghilhu bi nafsi waj'al kaidahu fi nahri waj'al tadbirahu tadmiran alayhi ya qawi ya aziz. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.